dari teman-teman di BKN sudah mendata di tahap 1 penyebab tidak lulusnya ternyata banyak di seleksi administrasinya. 10 besar penyebab tidak lulusnya ternyata di surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Halo sahabat belajar, bertemu lagi di channel ini. Video kali ini kita akan membahas info kepala BKN. 10 alasan P3K terbanyak TMS atau tidak memenuhi syarat atau tidak lulus administrasi. Kepala BKN menyampaikan TMS P3K tahap 1 sebesar 38.291. Jadi banyak sekali ini sahabat belajar. Sampai 38.291 tidak lulus seleksi administrasi. Ada 10 alasan terbanyak terjadinya TMS tersebut tadi. Kita bahas satu persatu sahabat belajar. Jadi yang akan mengikuti tahap 2 ini menjadi pelajaran sehingga nanti ketika seleksi administrasi sahabat belajar bisa lulus. Jadi masuk ke tahap berikutnya. Satu pendaftar bisa lebih dari satu alasan TMS. Bisa 2, bisa 3, satu pendaftar. Tetapi secara umum nanti akan dijelaskan urutan pertama sampai dengan urutan ke-10. Di mana masalah yang terbanyaknya, sahabat belajar. Dalam artian, 10 ini nanti, urutan pertama dan 10 ini, bukan berarti tidak ada lagi yang lain. Tetapi inilah 10 terbesar alasan TMS. Jadi, bagi sahabat belajar yang melihat video ini, silakan mungkin ada temannya, atau saudaranya, atau anaknya yang akan mengikuti P3K tahap 2. Silakan di-share video ini. Jadi 10 terbanyak alasan TMS. Yang ini sahabat belajar ada 38.291 untuk TMS P3K tahap 1. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Jadi, apa yang disyaratkan, bagaimana surat pengalaman kerja harus sesuai sahabat belajar. Jika tidak sesuai, maka nanti dia akan TMS, tidak memenuhi syarat. Ini jumlahnya yang terbesar, 22.516. Jadi 22.516 peserta. Yang kedua, bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai persyaratan. Ini urutan kedua. Jadi apa-apa nanti yang menjadi format yang telah diberikan, diikuti ya sahabat belajar yang akan mengikuti P3K tahap 2. Diikuti bagaimana persyaratan yang diinginkan. Itu jumlahnya 11.596. Masih sangat banyak. Sampai 11.596. Yang ketiga, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratan. Jadi, surat lamaran itu apa yang ada di persyaratan diikutkan. Jangan kita buat, ya jangan sahabat belajar buat surat lamarannya itu dengan model-model sendiri. Maka nanti tidak sesuai dengan yang dipersyaratan. Ini jumlahnya sebanyak 5.972. Masih sangat banyak, sampai 5.000-an. Yang keempat, sertifikat tambahan nilai P3K tidak terlampir atau tidak terunggah. Ini kalau kita lihat halnya yang tidak begitu rumit. Jadi sertifikatnya itu sudah ada untuk tambahan nilai P3K. Tapi tidak terunggah.
Jadi pastikan nanti ketika mengunggah atau mengupload bahwasanya sertifikat tambahan nilai P3K sudah terunggah. Pastikan sahabat belajar, perhatikan dengan baik-baik apakah sudah terunggah atau belum. Jadi periksa dengan seksama. Karena akibatnya jika tidak terunggah, maka nanti bisa menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat. Ini jumlahnya masih ribuan, 4.854. Sangat besar jumlahnya, 4.854. Urutan kelima, bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ini lagi dia. Tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi apa format? Jika nanti sudah ada format, perhatikan bagaimana persyaratannya diikuti sahabat belajar. Akibatnya jika tidak diikuti, nanti menjadi TMS. Jumlahnya 4.261. Masih ribuan juga. Keenam, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Jadi sahabat belajar, perhatikan ijazahnya. Apa kualifikasi yang disyaratkan terhadap ijazah tersebut, maka dilamar ke hal tersebut. Karena jika tidak sesuai, maka nanti akan menjadi TMS. Jumlahnya 3.562. Ini hal yang sangat mudah sahabat belajar. Tinggal kita lihat ijazah kita, apa prodinya, apa jurusannya, kemudian lihat yang dilamar. Sesuai enggak? Kalau sudah sesuai, tentunya dengan petunjuk dari BKN. Lihat apa-apa saja yang disyaratkan untuk ijazah tersebut, yang linearitas terhadap ijazah tersebut, kemana-mana saja. Kalau sudah sesuai, baru diambil. Kalau tidak sesuai, jangan diambil. Karena nanti akan terjadi TMS. Karena jumlahnya cukup banyak. 3.562. Ini kan hanya tinggal melihat, sahabat belajar ya. Yang ketujuh, surat pernyataan tidak sesuai format yang disyaratkan. Nah, ini lagi. Masalah format. Formatnya sudah ada. Kenapa surat pernyataannya tidak sesuai dengan format? Jadi format yang sudah ada itu kita ikutkan sahabat belajar. Ya, ikutkan saja formatnya, apa yang tertulis di situ, kemudian kita masukkanlah pernyataan-pernyataan kita yang kita butuhkan. Mungkin ada data dan sebagainya. Jumlahnya 3.458. Masih sangat banyak. 3.458. Berikutnya, yang kedelapan. Dokumen tidak asli atau fotokopian. Nah, ini dia. Dokumennya harus asli, tidak boleh fotokopian. Walaupun difotokopi kemudian dileges, itu juga namanya fotokopian. Jadi dokumennya itu harus asli. Itu sahabat belajar ya, dokumennya harus asli, di-scan yang asli sahabat belajar. Kemudian diikutkan apa yang disyaratkan. Ini jumlahnya 3.400, masih ribuan. 3.400. Ini hal yang sangat mudah. Sahabat belajar ya. Jadi dokumen asli di-scan dan itulah nanti yang di-upload yang aslinya tadi. Jangan fotokopiannya. Walaupun dia itu dileges, itu juga namanya tidak asli. Jadi dokumen harus asli. Kemudian yang kesembilan. Transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Ini sama dengan yang tadi ijazah. Jadi transkrip nilainya juga tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi, apa nanti pendidikan yang dipersyaratkan, sesuaikan dengan transkrip nilai kita. Ya, begitu ya sahabat belajar ya. Sesuaikan nanti transkrip nilai sahabat belajar terhadap kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jumlahnya 3.189. Masih sangat banyak, masih ribuan. Yang ke-10, surat lamaran kerja tidak terlampir atau terunggah. Jadi, pastikan surat lamaran sudah terunggah. Ini masalah ketelitian, sahabat belajar ya. Nah, perhatikan dengan baik, terunggah.
Kalaupun mungkin minta bantuan teman atau saudara, tapi pastikan dilihat kembali sudah terunggah. Ini jumlahnya 971. Oke, sahabat belajar, itu tadi 10 terbesar alasan TMS. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kemudian share dengan teman atau saudara atau mungkin ada anaknya yang akan mengikuti P3K tahap 2. Sahabat belajar semuanya, karena P3K tahap 2 ini, ya P3K ini yang sudah sangat dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu, bukan hanya diri sahabat belajar, tetapi juga keluarga. Yang punya istri, istri dan anaknya. Yang punya suami, suami dan anaknya. Yang belum berkeluarga tentu dengan orang tuanya. Jadi ini sangat dinanti-nantikan. Mudah-mudahan sahabat belajar semuanya sukses bisa lulus. Silakan di-share videonya ke teman-teman atau saudara-saudaranya. Dari teman-teman di BKN sudah mendata di tahap 1 penyebab tidak lulusnya ternyata banyak di seleksi administrasinya. 10 besar penyebab tidak lulusnya ternyata di surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Kepala BKN menyampaikan TMS P3K tahap 1 sebesar 38.291. Jadi banyak sekali ini sahabat belajar. Sampai 38.291 tidak lulus seleksi administrasi. Ada 10 alasan terbanyak terjadinya TMS tersebut tadi. Kita bahas satu persatu sahabat belajar. Jadi yang akan mengikuti tahap 2 ini menjadi pelajaran sehingga nanti ketika seleksi administrasi, sahabat belajar bisa lulus. Jadi masuk ke tahap berikutnya. Satu pendaftar bisa lebih dari satu alasan TMS. Bisa 2, bisa 3, satu pendaftar. Tetapi secara umum nanti akan dijelaskan urutan pertama sampai dengan urutan ke-10. Di mana masalah yang terbanyaknya, sahabat belajar. Dalam artian, 10 ini nanti, urutan pertama dan 10 ini, bukan berarti tidak ada lagi yang lain. Tetapi inilah 10 terbesar alasan TMS. Jadi, bagi sahabat belajar yang melihat video ini, silakan mungkin ada temannya, atau saudaranya, atau anaknya yang akan mengikuti P3K tahap 2. Silakan di-share video ini. Jadi 10 terbanyak alasan TMS. Yang ini sahabat belajar ada 38.291 untuk TMS P3K tahap 1. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Jadi, apa yang disyaratkan, bagaimana surat pengalaman kerja harus sesuai sahabat belajar. Jika tidak sesuai, maka nanti dia akan TMS, tidak memenuhi syarat. Ini jumlahnya yang terbesar, 22.516. Jadi 22.516 peserta. Yang kedua, bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai persyaratan. Ini urutan kedua. Jadi apa-apa nanti yang menjadi format yang telah diberikan, diikuti ya sahabat belajar yang akan mengikuti P3K tahap 2. Diikuti bagaimana persyaratan yang diinginkan. Itu jumlahnya 11.596. Masih sangat banyak. Sampai 11.596. Yang ketiga, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratan. Jadi,
surat lamaran itu apa yang ada di persyaratan diikutkan. Jangan kita buat, ya jangan sahabat belajar buat surat lamarannya itu dengan model-model sendiri. Maka nanti tidak sesuai dengan yang di persyaratan. Ini jumlahnya sebanyak 5.972. Masih sangat banyak, sampai 5.000-an. Yang keempat, sertifikat tambahan nilai P3K tidak terlampir atau tidak terunggah. Ini kalau kita lihat halnya yang tidak begitu rumit. Jadi sertifikatnya itu sudah ada untuk tambahan nilai P3K. Tapi tidak terunggah. Jadi pastikan nanti ketika mengunggah atau mengupload bahwasanya sertifikat tambahan nilai P3K sudah terunggah. Pastikan sahabat belajar, perhatikan dengan baik-baik apakah sudah terunggah atau belum. Jadi periksa dengan seksama. Karena akibatnya jika tidak terunggah, maka nanti bisa menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat. Ini jumlahnya masih ribuan, 4.854. Sangat besar jumlahnya, 4.854. Urutan kelima, bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ini lagi dia. Tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi apa format? Jika nanti sudah ada format, perhatikan bagaimana persyaratannya diikuti sahabat belajar. Akibatnya jika tidak diikuti, nanti menjadi TMS. Jumlahnya 4.261. Masih ribuan juga. Keenam, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Jadi sahabat belajar, perhatikan ijazahnya. Apa kualifikasi yang disyaratkan terhadap ijazah tersebut, maka dilamar ke hal tersebut. Karena jika tidak sesuai, maka nanti akan menjadi TMS. Jumlahnya 3.562. Ini hal yang sangat mudah sahabat belajar. Tinggal kita lihat ijazah kita, apa prodinya, apa jurusannya, kemudian lihat yang dilamar. Sesuai enggak? Kalau sudah sesuai, tentunya dengan petunjuk dari BKN. Lihat apa-apa saja yang disyaratkan untuk ijazah tersebut, yang linearitas terhadap ijazah tersebut, kemana-mana saja. Kalau sudah sesuai, baru diambil. Kalau tidak sesuai, jangan diambil. Karena nanti akan terjadi TMS. Karena jumlahnya cukup banyak. 3.562. Ini kan hanya tinggal melihat, sahabat belajar ya. Yang ketujuh, surat pernyataan tidak sesuai format yang disyaratkan. Nah, ini lagi. Masalah format. Formatnya sudah ada. Kenapa surat pernyataannya tidak sesuai dengan format? Jadi format yang sudah ada itu kita ikutkan sahabat belajar. Ya, ikutkan saja formatnya, apa yang tertulis di situ, kemudian kita masukkanlah pernyataan-pernyataan kita yang kita butuhkan, mungkin ada data dan sebagainya. Jumlahnya 3.458. Masih sangat banyak, 3.458. Berikutnya, yang ke-8. Dokumen tidak asli atau fotokopian. Nah, ini dia. Dokumennya harus asli. Tidak boleh fotokopian. Walaupun difotokopi kemudian dileges, itu juga namanya fotokopian. Jadi dokumennya itu harus asli. Itu sahabat belajar ya. Dokumennya harus asli. Di-scan yang asli sahabat belajar. Kemudian diikutkan apa yang disyaratkan. Ini jumlahnya 3.400, masih ribuan. 3.400. Ini hal yang sangat mudah, sahabat belajar ya. Jadi dokumen asli, di-scan, dan itulah nanti yang di-upload yang aslinya tadi. Jangan fotokopiannya. Walaupun dia itu dileges, itu juga namanya tidak asli. Jadi dokumen harus asli. Kemudian yang ke-9. Transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
Ini sama dengan yang tadi ijazah. Jadi transkrip nilainya juga tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi apa nanti pendidikan yang dipersyaratkan, sesuaikan dengan transkrip nilai kita. Ya begitu ya sahabat belajar ya, sesuaikan nanti transkrip nilai sahabat belajar terhadap kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jumlahnya 3.189, masih sangat banyak, masih ribuan. Yang ke-10, surat lamaran kerja tidak terlampir atau terunggah. Jadi, pastikan surat lamaran sudah terunggah. Ini masalah ketelitian, sahabat belajar ya. Nah, perhatikan dengan baik, terunggah. Kalaupun mungkin minta bantuan teman atau saudara, tapi pastikan dilihat kembali sudah terunggah. Ini jumlahnya 971. Oke, sahabat belajar, itu tadi 10 terbesar alasan TMS. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kemudian share dengan teman atau saudara atau mungkin ada anaknya yang akan mengikuti P3K tahap 2. Sahabat belajar semuanya, karena P3K tahap 2 ini, ya P3K ini yang sudah sangat dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu, bukan hanya diri sahabat belajar, tetapi juga keluarga. Yang punya istri, istri dan anaknya. Yang punya suami, suami dan anaknya. Yang belum berkeluarga tentu dengan orang tuanya. Jadi ini sangat dinanti-nantikan. Mudah-mudahan sahabat belajar semuanya sukses bisa lulus. Silakan di-share videonya ke teman-teman atau saudara-saudaranya.